Shalom, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita dapat mengambil sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama maupun kelas sosial. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan sejumlah pulau besar. Dan karena hal inilah Indonesia sangat beragam, dan keberagaman ini merupakan kekayaan dari bangsa kita Indonesia. Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik akan mudah terjadi dan dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Untuk itu solidaritas antar masyarakat perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Persentuhan antar budaya dan prasangka sosial akan selalu terjadi karena permasalahan yang senantiasa terkait erat dengan hubungan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Berbagai prasangka dapat menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Oleh karena itu dibutuhkan kearifan atau kebijaksanaan tersendiri untuk mengelola berbagai perbedaan yang ada. Kitab Mazmur pasal 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah, namun dalam kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada berbagai peristiwa di mana terjadi amuk massa yang disebabkan karena salah pengertian, kemudian dikaitkan dengan perbedaan suku dan agama. Oleh karenanya perlu kita untuk belajar saling memahami dan mengerti adanya perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Karena kita beragam, dan oleh karenanya dengan keberagaman ini perlulah kita untuk belajar, mengerti dan memahami tadi. Akar dari semua peristiwa itu karena masyarakat tertentu tidak terlatih untuk membangun solidaritas di tengah perbedaan yang ada. Oleh karenanya kita harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani seseorang. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Semua yang dilakukan merupakan wujud tanggapan dan tanggung jawab sebagai remaja Kristen
yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat diwujudkan sebagai remaja antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. 2. Menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Contoh, kalau kalian punya teman berbeda agama, dia harus beribadah, ingatkanlah dia untuk beribadah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dengan hal ini, kamu sudah menunjukkan sikap menghargai mereka yang memiliki anutan agama yang lain daripada kamu. 3. Berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada. 4. Dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial, kaya ataupun miskin. Jika bentuk-bentuk solidaritas ini dapat diterapkan dengan baik di masyarakat, tentu yang namanya konflik dan perpecahan pasti akan terhindar. Oleh karenanya anak-anak, mari kita berdoa dan belajar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat majemuk yang solid. Dimulai dari kalian dulu dengan teman-teman kalian, hargai mereka dengan sopan santun dalam hal berbicara dan bersikap. Tentu akan timbul yang namanya kehidupan yang rukun. Dan itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.